Garis besar dulu sini. Nah, kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1104. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, akhirnya nih, setelah hampir 3 minggu One Piece libur karena early release untuk chapter 1103 kemarin yang jadi sepi banget sih untuk pembahasan One Piece di YouTube. Ya emang karena awal tahun yang masih pada sibuk dengan tutup buku, One Piece libur juga jadi makin sepi banget. Tapi nggak apa-apa, di sini kita sudah masuk ke tahunnya One Piece di tahun 2024 yang dimulai dengan chapter 1104. Kira-kira ada apa aja ya di chapter ini? Pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Serta langsung juga subscribe dan nyalakan bel notifikasinya buat kalian para players baru. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana judul chapter untuk 1104 ini adalah Terima Kasih Ayah, yang ternyata masih judul lanjutan dari chapter-chapter sebelumnya di antara Kuma dan Bone. Dimana sebelumnya Maaf Ayah yang sekarang berubah menjadi Terima Kasih. Tapi yang mencurigakan, apakah Bone dan Kuma mereka benar-benar berhasil berinteraksi di chapter ini? Atau lagi-lagi Kuma yang tetap berlaku saja seperti seorang robot? Yang untuk hal ini lagi-lagi memang perlu kita tunggu. Nah, di spoiler kali ini dikatakan jika tonjokan dari Kuma tepat langsung menghajar tubuh dari si setan sialan alias Saint Saturn, dimana semua orang pun sangat kaget sekali melihat Kuma berhasil mendarat di Pulau Egghead. Dan tidak hanya itu, dia bahkan menghajar seorang Gorosei. Dan tonjokan maut Kuma tadi berhasil melukai tubuh Saturn secara parah, dimana Saturn kehilangan sebelah lengannya. Yang sejujurnya ini konsep serangan dari Kuma kayak gimana ya? Bukankah arah tonjokannya seakan-akan menunjuk ke muka? Yang apakah mungkin Saturn berhasil menghindarinya yang akhirnya harus mengenai sebelah lengannya? Tapi gila sih, sekuat apa tonjokan dilakukan oleh Kuma sampai bisa motongin sebelah tangan musuhnya secara instan seperti itu. Yang wajar juga sih kita yang baru pertama kali melihat bagaimana Kuma, seorang ras Buccaneer, menggunakan fisiknya untuk menyerang, apalagi kali ini dia menggunakan haki yang wah ini wadaw banget. Di sini pun Kizaru sudah bangkit kembali dan dia menyerang para kru dari topi jerami yang harusnya Kizaru menyerang mereka-mereka yang ada di bawah ya, seperti Sanji dan yang lain-lainnya. Nah, kalau ternyata Kizaru masih menyerang topi jerami, berarti teori kita sebelumnya terkait jika dia yang memberi makan Luffy harusnya gagal dong. Lagi-lagi kalau gitu, kira-kira pertanyaan siapa ya yang ngasih makan Luffy di chapter 1103 kemarin? Apakah Caribou atau ada pihak lagi? Ya tapi kalau dipikir-pikir, misalkan Luffy sendiri yang akhirnya mencet mesin pencetak makanan instan itu sendiri, yang hebat juga sih Luffy bisa berpikir secara cepat untuk mencari makanan yang padahal dia sedang lapar. Yang emang sih semakin sini Luffy memang semakin pintar juga. Dan tentunya dengan serangan-serangan dari Kizaru ke kru dari topi jerami sudah dapat dihindari karena tim Sanji dan yang lainnya pun sudah bisa bergerak karena Saturn yang sebelumnya terluka membuat efek hipnonya menghilang yang akhirnya mereka dapat bergerak kembali. Mereka pun akhirnya dikatakan berusaha melawan balik Kizaru dan para angkatan laut yang lain, yang kira-kira apakah akhirnya ini waktu bagi Sanji untuk bertarung setelah beberapa chapter dia cuma jadi beban doang. Di sini pun dikatakan jika angkatan laut sudah melakukan persiapan untuk penghancuran total dari Pulau Egghead. Buat yang lupa, ini emang case-nya seperti Ohara ya, cuma emang level pasukannya jauh lebih tinggi lagi. Jadi pasti tidak lama mereka akan menembaki Egghead dengan meriam-meriam tersebut. Tapi yang menarik dan jadi penutup dari spoiler kali ini adalah Saturn yang katanya sebelumnya kehilangan sebelah lengannya akibat tonjokan dari Kuma. Di sini dia bisa menumbuhkan kembali lengannya dan regenerasi kembali dengan sangat sempurna lagi, yang what? Apa ini salah satu kemampuannya seperti ketika ditusuk oleh Bonnie sebelumnya dan lukanya tiba-tiba menghilang? Tapi oke lah, kalau luka tusuk dan cukup kecil itu sangat mudah sekali untuk dihilangkan. Tetapi ini kehilangan sebelah lengannya dan muncul kembali lengannya seperti aslinya, yang wah, sadar atau enggak, ini adalah satu-satunya hal yang baru terjadi di serial One Piece ini, kekuatan regenerasi yang segila itu. Yang mungkin jika di serial lain ini adalah hal yang sangat-sangat biasa, tetapi di One Piece belum ada satupun karakter yang bisa
melakukan hal se-ekstrim itu? Ya biasanya kan karena kemampuan buah iblis seperti logia, dan itu pun bukan karena bagian tubuhnya putus, tetapi memang kemampuannya sajalah. Yang apakah ini salah satu kemampuan dari Mythical Zoan Saturn, yaitu dia dapat meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat, atau hasil eksperimen kepada tubuhnya yang dapat memberikan kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jangan lupa, Saturn juga adalah seorang ilmuwan yang sangat hebat, jadi tidak aneh lah jika dia bisa melakukan hal kepada tubuhnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itulah spoiler singkat yang kita dapatkan dari teks yang diberikan oleh leakernya. Memang tidak banyak sih, lagi-lagi karena ini masih spoiler, dan biasanya untuk bahasan rangkuman lengkap atau dengan gambar-gambarnya akan rilis di besok hari Rabu siang, jadi pastikan kalian tunggu untuk lengkapnya. Ya, tapi kalau dilihat dari isi spoilernya, seharusnya chapter ini bakal berisi full tarung ya, yang harusnya ini bakal jadi salah satu chapter yang akan jadi kesukaan kita semua karena banyaknya hasil pertarungan yang akan kita dapatkan di sini. Mungkin yang bakal jadi pertanyaan, itu Lucci sama Zoro masih belum selesai atau tarungnya atau gimana? Ya, perlu diingat ya, waktu yang terjadi di sana itu berbeda dengan dunia kita. Di kita kesannya udah berapa lama banget di antara duel Zoro dan Lucci. Tetapi jika kita lihat dari saat Lucci versus Zoro dan momen awal Luffy melawan Kizaru sampai sekarang ini, paling waktunya nggak sampai 5-10 menit. Apalagi berjam-jam lah, itu hal yang tidak mungkin. Jadi sangat wajar sekali kalau Lucci masih bertarung melawan Zoro. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Jinbei ngapain bejir? Dia masih sibuk jadi kurir untuk mindahin barang, yang aduh, karakter sekelas Jinbei malah belum beraksi apa-apa. Oh iya, di sini juga saya mau nyampein berita kalau one shot manga dari Oda, yaitu Monster, yang menceritakan kisah dari Samurai Ryuma, sudah disiapkan untuk animenya dan akan rilis tanggal 21 Januari nanti hanya di Netflix. Bahkan trailernya sudah bisa kalian lihat nih, yang wah ini gokil, keren, parah banget. Ini One Piece kayaknya udah jadi VIP deh. Mungkin biar dia nggak kalah lah sama anime-anime lain kayak Demon Slayer, JJK, AOT yang akhir-akhir ini terkenal karena mereka di Netflix-nya cukup hits banget, dan sekarang pun One Piece sudah masuk ke serial Netflix. Yang bahkan movie-nya pun sudah ada dua, yaitu Stampede dan Red, dan episode Egghead yang pertama pun sudah bisa kalian tonton di Netflix guys, yang wah ini wadidaw banget. Pasti gara-gara live action yang kemarin sangat sukses, makanya akhirnya kerjasama dengan Netflix sangat gencar sekali, yang mantap. Dan spesial juga nih, ngomong-ngomong, chapter masih membahas tentang Kuma dan Bone. Kami juga dari DNA Merchandise telah merilis desain terbaru yang sejujurnya waktu bikinnya aja udah emosional banget. Momen kehidupan Kuma dari lahir dengan kata-kata terakhir yang menyayat hati, Happy 10th Birthday Bone, yang waduh ini sedih parah. Nah, spesial nih buat kalian penonton video spoiler yang sangat spesial ini, dan hanya untuk 5 pembeli tercepat, kalian bisa menggunakan kode voucher berikut DNMM50 untuk dapat potongan 50% dari 120.000 hanya jadi 60.000 doang. Yang murah banget ya tuh, 60.000 bisa dapat kaos dengan bahan dan sablon premium yang wah ini oke banget. Dan untuk warna pun tersedia dua warna, ada warna hitam dan warna putih. Yuk buruan, kalau voucher sudah tidak bisa dipakai berarti kuota sudah habis. Yang ditunggu lagi nih untuk video pembahasan chapter yang selanjutnya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devel pamit, and I'll see you guys next time.